Setiap kali kita membuka ponsel, lautan informasi langsung menyambut. Mulai dari kabar teman, resep masakan, hingga berita besar dari seluruh dunia. Semua ada di ujung jari. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Sebuah jendela yang memperlihatkan banyak hal dalam sekejap. Rasanya mudah sekali untuk tahu apa saja yang sedang terjadi. Di balik kemudahan itu, ada sebuah tantangan besar yang seringkali kita abaikan. Sebuah pertanyaan penting yang harus selalu kita ajukan pada diri sendiri. Apakah semua yang kita lihat itu benar? Di dalam lautan informasi yang luas ini, tidak semuanya adalah mutiara pengetahuan. Banyak sekali sampah, bahkan racun berbahaya, yang ikut mengalir deras. Inilah yang kita kenal sebagai hoax atau berita palsu. Informasi ini sengaja dibuat untuk menipu, memprovokasi, atau sekadar mencari sensasi. Celakanya, berita bohong seringkali dibungkus dengan sangat menarik dan meyakinkan. Tampilannya bisa sangat profesional, menggunakan foto-foto yang menggugah emosi, dan disebarkan dengan judul yang membuat kita penasaran. Tanpa disadari, kita bisa dengan mudah terjebak, mempercayai sesuatu yang sama sekali tidak benar. Mengapa berita palsu begitu mudah menyebar luas? Jawabannya sederhana, karena media sosial dirancang untuk itu. Algoritma di platform seperti Instagram, TikTok, atau Facebook bekerja dengan cara menampilkan konten yang paling mungkin kita sukai dan bagikan. Semakin sering kita berinteraksi dengan satu jenis konten, semakin banyak konten serupa yang akan muncul di beranda kita. Ini menciptakan apa yang disebut gelembung filter atau filter bubble. Tantangan ini bukan lagi sekadar masalah individu, tetapi sudah menjadi persoalan kita bersama. Ketika fakta dan fiksi menjadi sulit dibedakan, fondasi masyarakat yang sehat mulai goyah. Kita tidak lagi berbicara berdasarkan data yang sama, melainkan berdasarkan keyakinan yang dibentuk oleh gelembung informasi kita masing-masing. Disinilah logika dan kemampuan berpikir kritis menjadi perisai utama. Berpikir kritis adalah kunci utama untuk bertahan di era digital. Ini bukan kemampuan yang rumit, melainkan sebuah kebiasaan sederhana untuk selalu bertanya sebelum percaya. Ketika sebuah berita muncul di layar, reaksi pertama kita seharusnya bukan langsung membagikannya, melainkan berhenti sejenak dan bertanya, siapa yang membuat berita ini? Apa tujuannya? Apakah ada bukti yang mendukungnya? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah langkah awal untuk melindungi diri kita dari tipuan berita bohong yang sengaja dirancang untuk mempermainkan emosi kita. Informasi yang salah tidak hanya menyesatkan pikiran, tetapi juga bisa membahayakan nyawa dan kesehatan. Selain hoax, kita juga harus waspada terhadap bias informasi. Bias berarti sebuah konten disajikan dengan cara yang tidak seimbang dan cenderung memihak satu sudut pandang saja. Media sosial seringkali memperkuat bias ini. Jika kita hanya mengikuti akun-akun atau membaca berita yang sejalan dengan pendapat kita, lama-kelamaan kita akan merasa bahwa pandangan kitalah yang paling benar. Kita menjadi kurang toleran terhadap perbedaan pendapat dan mudah sekali marah ketika ada orang yang berpikir berbeda. Opini publik pun menjadi mudah sekali dibentuk dan digiring ke arah tertentu, seringkali untuk kepentingan politik atau komersial. Oleh karena itu, berpikir kritis bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Ini adalah senjata kita untuk melawan pembodohan massal. Dengan bersikap kritis, kita tidak mudah diadu domba, tidak mudah diprovokasi, dan tidak menjadi alat penyebar kebohongan. Kita menjadi konsumen informasi yang cerdas, yang tidak hanya menelan mentah-mentah apa yang disajikan. Kita mampu memilah, menganalisis, dan pada akhirnya mengambil sikap berdasarkan fakta yang kuat, bukan berdasarkan emosi sesaat. Kemampuan ini adalah fondasi untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab di dunia yang serba terhubung ini. Menyebarkan informasi palsu mungkin terasa sepele, hanya sekadar meneruskan pesan. Namun, dampaknya bisa sangat merusak, seperti bumerang yang akan kembali melukai kita semua sebagai masyarakat. Salah satu dampak paling nyata adalah polarisasi atau perpecahan. Hoax seringkali dirancang untuk mengadu domba satu kelompok dengan kelompok lainnya, baik berdasarkan suku, agama, maupun pilihan politik. Ketika orang terus-menerus dijejali informasi yang menggambarkan pihak lain sebagai musuh, kecurigaan dan kebencian pun tumbuh subur. Ruang diskusi yang sehat menghilang, digantikan oleh caci maki dan saling serang di dunia maya. Dampak buruk lainnya adalah menurunnya kepercayaan publik. Ketika berita bohong dan berita asli sudah sulit dibedakan,
orang akan mulai kehilangan kepercayaan pada semuanya. Mereka tidak lagi percaya pada media, pada pemerintah, bahkan pada para ahli seperti dokter atau ilmuwan. Jika sudah begini, masyarakat akan menjadi sangat rapuh. Bayangkan ketika ada krisis kesehatan seperti pandemi, tetapi masyarakat tidak percaya pada anjuran dari para ahli kesehatan karena sudah terlalu sering terpapar hoax. Kepercayaan adalah lem yang merekatkan masyarakat. Tanpa itu, kerjasama untuk mengatasi masalah bersama menjadi mustahil dilakukan. Selain itu, banjir informasi palsu juga mengarah pada pengambilan keputusan yang buruk, baik dalam skala pribadi maupun kolektif. Seseorang yang percaya pada hoax investasi bodong bisa kehilangan seluruh tabungannya. Masyarakat yang termakan hoax tentang seorang calon pemimpin bisa salah dalam memilih orang yang akan menentukan nasib mereka selama bertahun-tahun. Keputusan yang didasari oleh informasi yang salah hampir pasti akan menghasilkan akibat yang merugikan. Inilah mengapa kebenaran informasi menjadi sangat krusial. Keputusan yang baik hanya bisa lahir dari pemahaman yang baik, dan pemahaman yang baik hanya bisa lahir dari informasi yang benar. Pada akhirnya, reputasi pun ikut menjadi korban. Bukan hanya reputasi orang yang difitnah dalam sebuah hoax, tetapi juga reputasi kita sebagai penyebar informasi. Sekali kita ketahuan menyebarkan kebohongan, kepercayaan orang lain terhadap kita akan menurun. Kita akan dicap sebagai orang yang ceroboh atau tidak bisa dipegang omongannya. Oleh karena itu, mari kita jadikan berpikir kritis sebagai sebuah gaya hidup. Ini bukan hanya tentang melindungi diri sendiri, tetapi juga tentang menjaga kesehatan ekosistem informasi kita bersama. Menjadi konsumen informasi yang cerdas dan bertanggung jawab adalah kontribusi nyata kita untuk membangun masyarakat yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih waras.